Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Jagat sih ya. Sampailah pada penghujung materi. Sudah hari kedua ini ya. Sudah hari kedua. Ini materi yang terakhir. Kan Jangan khawatir. Berkadisan ya Bu. Kalau boleh saya tahu ini. Kira ngobrol pada di Mesir kira ngobrol. Apa pengantin baru? Pengantin baru. Ya, kok kayaknya ada jedanya Mas, pengantin baru yang agak lama gitu maksudnya. Enggak ya, baru. Wah, luar biasa. Pengantin baru. Makanya saya senangnya itu kalau ngisi bimbing karena bertemu dengan mantan baru, senyumnya itu senyum bahagia. Pasti senyum bahagia. Senyum pasrah. Masih senyum pasrah. Masih senyum bahagia. Makanya saya ikut bahagia. Semoga hari ini jam 11 teman-teman. Kemana? Baik, saya berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Iva. Neng Iva ini, Bapak Neng Iva. Agama dari kecamatan lain. Jangan dibatin Mas. Kok penyuluh muda? Jadi kan masih muda. Jabatannya penyuluh muda. Jadi kayak kalau tidak naik pangkat ya tetap penyuluh muda. Sampai tua belum penyuluh muda. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman semuanya. Pada saat ke depan kita akan berbicara tentang menjaga kesehatan reproduksi. Yuk kita mulai materi menjaga kesehatan reproduksi. Sebelumnya boleh ke depannya gue dari ibunya biar nggak usah bersandar. Cukup pasangan bersandar. Di sini hari ini ini ya udah di sini. Ya. Sini Mas, sini. Ya. Jangan kalau nanti kami ya, lebih paham ke kita akan melatih konsentrasi dulu karena kita tinggal 1 jam nih waktunya. Kalau tidak tahu semangat dan konsentrasi 1 jam bilang begitu saja. Maka 1 jam ini biar bermanfaat kita latih konsentrasi dulu. Duduknya seperti saya. Saya punya tepuk. Saya kasih tahu tepuk ini adalah sebenarnya ini untuk anak PAUD. Kalau untuk anak PAUD itu tepuk ini bermanfaat untuk membuat anak-anak itu bisa konsentrasi. Karena kalau anak kecil itu kan susah sebenarnya. Suruh perhatikan, suruh perhatikan di sini. Kalau anak, maka diajari tepuk ini biar konsentrasi. Nah, sekarang saya ajak teman-teman juga untuk konsentrasi. Saya mau ngetes saja. Mau ngetes. Dia mau konsentrasi apa enggak? Biasanya kan orangnya di sini. Matanya mana-mana ya, tapi hatinya kemana-mana. Ya, coba. Ya, kita tepuk. Boleh maju ya, Mas? Boleh lah. Ini pasangannya siapa sih? Yang mana sih? Nggak apa-apa kan lah ya, maju ya? Nggak apa-apa ya? Boleh tuh saya khawatir. Ya, saya punya tepuk. Yang pertama kita tepuk 1. Tepuk 1 seperti ini. Tepuk sepertinya harus seperti ini duduknya. Ya sama-sama capek. Tepuk 1. Seperti itu saja ya. Coba tepuk 1. Nah, ini pasti tepuk 1. Kira-kira sudah di mana? Baik ya, kita konsentrasi. Tepuk 1. Perhatikan tepuk 1 seperti ini. Tepuk 1. Oke, saya ulangi lagi. Lihat, tepuk 1. Ya, kita mulai ya. Konsentrasi 1, 2, 3. Tepuk 1. Kita naik level sekarang. Tapi yang ada ya. Itu level 1.
Level 2 kita punya tepuk 2. Tepuk 2 seperti ini. Contohnya tepuk 2. Jam 12 sampai di sana. 12 ya? Iya. Udah? Karena di rumah ada acara. Coba tepuk 2. Kan di mana kita? Berarti udah sampai ini. Lagi tepuk 2. Balik lagi. Konsentrasi tepuk 1. Tepuk 2. Sekali lagi tepuk 2. Oke. Nanti yang kita naik level 3 ya. Naik level 3. Kita level 3 sekarang. Yang tidak konsentrasi boleh menggantikan tempat saya di sini ya. Kita tepuk 3 seperti ini. Lihat. Pegang kuncinya. Saya kasih contoh pegang kuncinya. Silakan dipegang. Tepuk 3 seperti ini. Tepuk 3. Sebentar. Tepuk 3. Saya mau lupa. Tepuk 3. Saya jadi lupa. Iya, tepuk 2 tadi ditambah 2 ya. Nah, tepuk 2. Nah, tepuk 3. Ya, lihat ya. Tepuk 3. Oke. Dipegang kuncinya. Kuncinya boleh dipegang. Lihat, saya kasih panduannya. Pegang kuncinya. Tepuk 3. Berapa kuncinya? Belum ada yang bisa pegang kuncinya nih. Ayo coba lihat lagi. Tepuk 3. Gimana kuncinya? 1, 2, 3, 1. Oke. 1, 2, 3, 1 ya. Kita coba ya tepuk 3. Jadi isi dulu. Udah lama ya. Ayo kita langsung konsentrasi. Kita coba tepuk 1 dulu karena baru datang. Ditirukan temannya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Masih belum lomba ini kita. Kita pelajari sekali lagi ya. Tepuk 3 ya. Tepuk kuncinya adalah berapa? 1, 2, 3. Saya ketika itu. Tepuk Cepat jadi kan nih. 3. Beda mana? Kita baru dulu. Tepuk 3. Kakak. Udah ya, Bisa. kita mulai ya. Konsentrasi 1, 2, tepuk 3. Jadi kan kita Ayo Pak. Mengkorek yang kenal, saya kira terserah. Ya. 1, 2, 3. Mbaknya yang ini. Ini kan. 1, 2, 3. Kita karena yang Tepuk. satu kemudian terbiar prim. Kita Ini punya mendadak. 1, 2, dan 3. Tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Ini juga mau. Oke, tepuk 2. Tepuk 3. Boleh kembali. Kita coba lagi ya. Tepuk 3. Boleh duduknya. Duduknya di atas. Gimana? Gimana? Susah nggak?
harus bisa. Tahu nggak apa Itu tipsnya? bisa, tapi dia bisa sukses. Di dalam keluarga kita seperti itu. Kadang kita merasa berumah tangga itu sesuatu yang mudah. Ya sudah berkeluarga, jadi kemakan selesai. Kadang seperti itu. Ternyata kalau kita tidak melakukannya, maka kita konsentrasi. Di dalam keluarga juga harus konsentrasi. Konsentrasi terhadap keluarganya. Jangan dijalani saja keluarga itu tidak dijalani selesai. Wes, apa katanya mama begini, kata orang begini, dijalani selesai tidak selesai. Coba satu lagi. Apa yang kalau agar biar bisa sukses harusnya biar tempuhnya bisa tidak salah dan salah lagi. Fokus. Dalam keluarga juga harus fokus. Jangan menganggap remeh. Iya, Yang kedua harus bisa menjadi fokus itu contohnya begini. Kita harus fokus pada keluarga kita. Ya sudah mas, aku karena ini adalah keluarga itu ya mas. Nggak usah toleh-toleh ke keluarga orang lain. Nggak usah lihat mbaknya bilang ke mbak, mas dulu waktu bimbing aku sama dia angkatan dulu. Kok dia sudah punya mobil? Kok biasanya gitu. Sama punya saya kok begitu. Jadi harus fokus. Jadi harus fokus dengan kalau kepingin sukses dari permainan kecil kita ini tadi, kita bisa ambil kesimpulan besar. Yang pertama, di dalam keluarga harus konsentrasi. Harus konsentrasi kepada keluarga. Saya sekarang sudah berkeluarga. Kita sudah zawat, sudah berpasangan. Mulai hari ini sudah dapat berapa bulan? Banyak sudah dapat berapa bulan, Mbak? Menikah. Berapa hari? 2 bulan. Nah, 2 bulan ini saya sudah mulai 2 bulan ini saya sudah punya pasangan, sudah zawat, sudah berpasangan. Berarti sudah harus konsentrasi kepada keluarganya, sudah tidak boleh kemana-mana pikirannya. Yang kedua harus fokus kepada keluarga. Tak usah lihat, tidak usah lihat keluarganya orang, tak usah melihat rumah tangga orang. Biar rumah tangga orang dengan rumah tangga kita berbeda, gitu ya. Rumah tanggaku, ya rumah tanggaku, rumah tanggaku, ya rumah tangga. Tidak usah saling melihat, kita harus fokus kepada keluarga masing-masing. Boleh kalau kata wasobil hak, saling menasihati boleh, tapi tidak usah fokuslah kepada keluarga sendiri. Kemarin sudah diajari tentang materi menyiapkan kebutuhan keluarga. Sudah. Nah di situ kan kalau kemarin sudah belajar memahami kebutuhan prioritas masing-masing keluarga, yang diprioritaskan, yang diutamakan, diajari nggak kemarin? Ke dalam keluarga itu ada kebutuhan yang paling diutamakan dalam keluarga, apa yang mau didulukan apa dulu gitu. Makan, jadi ada kebutuhannya kan, ada makan, ada perhiasan, terus yang diutamakan apa? Kan kemarin begitu. Nah, yang diutamakan kebutuhan yang diutamakan masing-masing keluarga berbeda-beda. Ada keluarga yang mengutamakan kepingin punya barang dulu, gitu kan ya? Ada keluarga yang kepingin mengutamakan tabungan dulu. Kalau bagi saya deh, tak penting berbeda. Saya penting di tabungan, di rumah, kan gitu. Kan berbeda-beda antara rumah tangga satu yang kedua berbeda-beda. Ada yang mengutamakan saya penting kita pakai rumah tangga kita untuk di sawah. Kalau punya sawah, kita punya penghasilan, nanti bisa beli rumah. Ada yang memprioritaskan punya sawah terlebih dahulu. Maka memang tidak boleh saling melihat. Harus fokus ya mas ya, harus fokus terhadap keluarga. Nah tadi ketika permainan seneng nggak? Senang, bahagia ya. Tahu nggak? Bahagia itu bisa diciptakan. Seperti tadi tepuk, apain sih tepuk, kami mana apa tepuk.
Sampean saya kasih tahu bahwasanya kebahagiaan di dalam rumah tangga itu bisa diciptakan. Mon karena rumah sepi, terus kondisi kita sepi gitu ya. Cari sesuatu yang membahagiakan. Jalan apa kemana juga Pak Bina sedek, si penting muter-muter lah. Yang penting bisa bahagia. Nah, bahagia itu bisa diciptakan. Dan kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga itu kuncinya di dalam rumah tangga itu harus bahagia. Dengan bahagia, dengan senyum, masalah kecil akan cepat selesai. Masalah besar bisa menjadi kecil. Kalau sebaliknya, kalau tidak senyum, hal kecil jadi besar. Karena terlambat saja, masih setengah orang, masih setengah mungkin jadi masalah besar. Tapi kalau masalah besar diselesaikan dengan senyum, insya Allah akan menjadi masalah kecil. Oke, kita akan lanjut kepada materi kita yang pertama, yaitu menjaga. Tetap nggak usah pindah ya, kita santai aja, boleh duduknya boleh santai. Kita akan berbicara tentang ya, terima kasih. Menjaga kesehatan reproduksi. Nih, ada 3 hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah menjaga, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah reproduksi. Saya kepingin tanya dulu, kalau teman-teman dengar kata sehat, saya contohnya sekarang hadir di sini karena saya sehat. Berarti sehat itu apa? Sehat itu apa? Kalau dengar kata sehat, berarti sehat itu apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Sehat, fresh. Terus fresh itu berarti segar ya? Berarti kalau segar, saya bisa kesini karena saya segar. Berarti saya tidak sakit. Nah, kalau saya segar, saya fresh, saya tidak sakit, berarti saya ini sedang sehat secara lahir. Secara lahir. Berarti harus sehat secara lahir. Sehat secara lahir. Kalau lahir ini jasmani ya, jasmani. Oke. Nah, keluarga yang sehat, keluarga sehat. Kalau kepingin keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, berarti isi di dalam keluarga itu semuanya harus sehat secara jasmani. Suami sehat, istri sehat, tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, berarti harus segera diupayakan mencari sehat, dibawa ke dokter. Anak sakit, istri sakit, enak banget. Kalau ada istri sakit kan susah, mau keluar kepingin pulang karena istri sakit. Nah, itu keluarga yang sehat adalah keluarga yang seluruh anggota keluarganya kondisinya sehat secara jasmani. Sehat selanjutnya di dalam keluarga yang dibutuhkan selain jasmani, sehat apa? Rohani. Nah, jadi ini kita kan sedang belajar nih. Kita manten baru, ingin membuat keluarga kita itu menjadi keluarga yang sehat. Yang pertama harus sehat jasmaninya. Yang kedua harus sehat rohaninya. Seperti apa contohnya sehat rohani? Contohnya begini, coba teman-teman perempuan saya tanya, pernahkah mendapati keluarga atau tetangga atau di media sosial perempuan yang tega menyakiti anaknya karena marah sama suaminya? Ada? Ada nggak perempuan yang kalau lagi marah, kalau katanya Pak Ketua tadi, kalau ada perempuan bocah dan sebagainya, ada nggak perempuan yang ketika marah dia tidak bisa menahan emosi, suaranya dikeraskan sampai kedengaran di tempat umum? Ada yang sampai marah-marah ini? Saya tanya yang laki-laki, ada nggak laki-laki
Saya tanya tadi, pernahkah melihat gitu kan? Keluarga atau tetangga atau di media sosial. Kemarin di media sosial ada ibu yang tega membunuh anaknya karena bapaknya sudah tidak pernah pulang. Karena marah sama bapaknya tidak pernah pulang. Tahu-tahu bapaknya punya pasangan baru. Marah suami istrinya dibunuh anaknya. Nah, kalau kita kondisinya masih seperti itu, saya katakan bukan istri, bukan suami. Tapi kalau ada kedapatan di dalam keluarga, suaminya masih seperti itu, istrinya juga masih seperti itu, berarti itu adalah tanda keluarga belum sehat secara rohani. Bagaimana caranya? Caranya belajar. Suami belajar, bilang tadi ya, belajar saling memahami, gitu kan? Kalau suaminya sedang marah, istrinya sedang marah, gitu kan? Tadi kan kuncinya harus bahagia ya, disenyumin aja dulu, gitu. Harus ada artinya mas, harus ada yang menjadi air. Kalau suami istri sedang banting-banting piring, kalau istrinya lagi sedang banting piring, disiram jadi tambah panjang. Ya, siram, istrinya banting piring, suaminya disiram sama suaminya. Akhirnya istrinya ambil air lagi, disiram juga jadi tambah Makanya kalau ada yang sedang tidak sehat secara rohani, maka bagaimana keluarga itu bisa menjadi sehat secara rohani? Pasangannya harus sehat, sakit juga. Kalau ada yang marah, itu kan berarti ada yang sedang sakit rohaninya, gitu kan? Kok sakit ya mas? Kau cetak bertanya berentang kok mas? Kalau sudah ada yang rohaninya sedang sakit mas, laki-laki, maka laki-laki harus sehat rohaninya agar keluarga menjadi sehat. Saling menimpali. Kalau suami sedang marah, istri jangan terlalu banyak nyaur. Tipsnya, kalau tadi saya belum mendengarkan tipsnya di dalam keluarga ya, ini secara psikologi, cara mengatasi agar keluarga itu menjadi sehat secara rohani. Kalau sedang marah, coba ingat kata-kata saya. Kalau sedang marah, ini yang saya katakan ini adalah beliau, putri dari Gus Dur yang menyampaikan, Ning Alisa. Ning Alisa mengatakan bahwasanya secara psikologi keluarga itu pasti bisa diselamatkan dari perceraian kalau ketika marah suami atau istri bisa menimbangi satu hal negatif dengan 5 hal positif. Contohnya gini, sampean lagi marah sama istri karena istri ini keluar malam misalkan, tidak izin misalnya. Ini kan marah suami. Satu hal marahnya. Maka ketika hal negatif itu satu keluar, yang diingat harus positifnya 5. Mbak Andre deh, mata izin kan kok? Pasangannya yang mana sih mas? Yang mana? Mbaknya. Oh, contoh ini. Mbak Andre deh, mata izin kan kok? Stop. Jangan ditambahi kata negatifnya. Jangan diteruskan ke orang aja mesti. Orang dari ini cepat kabur. Tak aja. Ini kan tambah ini. Jangan ditambahi. Yang diingat 5 positifnya. Ya tapi masa dia lakukan kok. Walaupun begitu dia harus sebetulnya sabar ke saya. Diingat baiknya, positifnya 5. Keluarga akan bisa diselamatkan dari perceraian kalau setiap kali ada kesalahan satu, hal negatif satu, bisa mengingat 5 kebaikannya. Dicatat ya, catat. Keluarga akan susah diselamatkan kalau satu hal positif, satu yang keluar satu, positifnya satu, kejelekannya keluar bisa 8 macam. Ya, keluar kejelekannya bisa 8 macam ya. Seperti itu tadi contohnya. Kalau ada yang salah satu hanya tentang terlambat,
bisa kemana-mana. Kan gitu ya. Kalau bertengkar kan begitu, bisa pentok mau keluar jurus itu bisa pentok. Keluar semuanya. Kalau lagi sedang marah, kejelekan itu keluar semuanya. Mulai lambok jadwal dia, mulai lambok kok tahu aja. Oreng begitu. Langsung tetap cek lambok Andrea. Orang yang nakal sama orang. Ada buat cerita aja banyak ini. Gitu ya. Sudah tahu? Apa itu tipsnya tadi? Satu. Ingatlah positif 5. Kalau ada kejelekan di pasangan kita, satu yang muncul, jangan kejelekan itu yang dibahas, tapi cari 5 hal positifnya. Oh, Sabina open, Sabina orangnya baik, Sabina orangnya lebih sabar, Sabina gitu. Jadi harus dicari 5 kebaikannya. Oke. Jadi sehat secara rohani, keluarga harus sehat secara rohani. Kalau ada laki-laki yang masih suka mukul istrinya, berarti belum sehat secara rohani. Ingat ya, di dalam keluarga tidak boleh ada kekerasan. Sama dengan perempuan juga, perempuan ada oleh bini sedikit sebenarnya kalau istri suaminya berarti belum sehat secara rohani. Keluarga yang sehat secara rohani, keluarga yang sehat adalah keluarga yang harus sehat secara rohani. Nih, ada sehat jasmani yang pertama, yang kedua sehat rohani. Ada lagi nih, keluarga yang sehat adalah harus sehat secara sosial. Sehat secara sosial itu contohnya seperti apa? Contohnya begini. Ada nggak teman-teman yang bekerja? Ada yang bekerja? Nggak ada. Semua ini nggak ada yang bekerja. Contohnya saya bekerja. Saya perempuan. Saya punya anak laki-laki. Saya tidak selalu kebetulan hari ini saya diantar suami. Tapi saya tidak selalu diantar suami. Saya pernah ngisi acara seperti ini di Beringin, saya berangkat sendiri pakai mobil. Saya diperbolehkan sama suami saya. Karena apa? Karena keluarga saya sedang berusaha untuk sehat secara sosial. Nah, keluarga juga begitu, Mas. Keluarga itu juga harus sehat secara sosial. Contoh, saya punya teman perempuan yang sebelum menikah aktif, Mbak, dia pengajiannya aktif. Begitu setelah menikah tidak pernah datang, dia ikut fatayatan. Ada yang ikut fatayat? Gak ada ya. Mbak di Jambisari ini ketua PAC-nya Mbak Wiwi, Mbak Wiwi. Ya, tahu nggak Mbak Wiwi? Istrinya Pak Kofi. Jambisari, nggak tahu. Ini saya contohkan. Ada anggota saya pakaian sebelum menikah dia rajin. Setelah menikah nggak pernah datang. Saya tanya, kok nggak pernah datang? Kenapa? Nggak boleh sama suaminya. Itu. Jadi keluarga apa boleh? Apakah salah? Sebetulnya tidak salah. Suami boleh mengambil keputusan atas istrinya, tapi istrinya harus ditanya. Harus muasyarah bil ma'ruf, harus saling berbuat baik. Kalau itu ternyata membuat istrinya, sebetulnya saya kepingin, kayak gitu, sebetulnya saya kepingin ini, saya kepingin tetap aktif, tapi tidak boleh. Nah, ini yang menjadi tidak sehat, gitu ya. Jadi harus sehat secara sosial. Suami harus memberi akses istrinya, tetap diperbolehkan, tetap harus diperbolehkan bertemu dengan temannya, bertemu dengan keluarga, diperbolehkan. Yang istri juga sama seperti itu. Suaminya jangan dipantau terus. Jam malam datang gitu, di mana Mas? Di mana? Laki beneran ngajar. Coba video call itu. Jadi suruh video call. Jadi nggak enak. Jangan saling mengekang ya. Jadi keluarga itu tidak boleh saling mengekang. Harus memberi akses, sama-sama memberi akses. Harus sehat secara sosial. Yang ketiga, enak nggak? Kalau keluarga itu nggak punya
bulan ini biasanya kalau sebulan 2 bulan itu upload masih banyak itu. Masih banyak. Kalau untuk selanjutnya kalau nggak kerja, kalau nggak ada pemasukan, enak nggak? Nggak enak loh. Masuk keluarga nggak punya pemasukan, nonton pulang itu kan kayak apa? Enak sih tadi pulang. Jadi keluarga itu keluarga yang sehat harus sehat secara finansial. Penting ini. Kita kan sama-sama ingin mencoba berusaha menjadi keluarga yang sehat ya. Berarti kalau ingin menjadi keluarga yang sehat harus sehat secara jasmani. 2, rohani. 3, sosial. 4, finansial. Ingat teman-teman, keluarga yang sehat secara finansial bukan keluarga yang punya gaji besar, bukan keluarga yang dari anak orang banyak teman-teman kita yang mendapat anaknya orang kaya itu dia tersiksa batinnya. Bukan keluarga yang sehat secara finansial, bukan keluarga yang sudah punya pekerjaan, bukan jangan lagi berlala atau orang pakai kita atau bukan. Keluarga yang sehat secara finansial adalah keluarga yang bisa mengelola kebutuhan keluarga. Punya pemasukan 20.000, dia bisa menghabiskan 20.000. Punya penghasilan 300.000, dia cukupkan sampai dengan hidupnya. Itu adalah orang yang sukses, yang sehat secara finansial. Jangan dikira orang yang banyak gajinya dia sehat secara finansial, belum tentu. Bisa jadi banyak cicilan, minyak lebih banyak gajinya, lebih banyak cicilannya. Ya kayak yang di depan ini Pak. Kira-kira seperti itu. Makanya siapapun termasuk juga saya, itu juga harus tetap belajar. Setiap hari harus tetap belajar membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Selanjutnya, setelah sehat secara finansial, keluarga sehat perlu sehat juga secara spiritual. Sehat spiritual itu contohnya seperti apa? Contohnya begini. Gimana Mas? Semangat, punya spirit keagamaan yang tinggi. Sampean kalau punya anak, tak tanya. Masnya sebelum menikah bangun jam berapa? Sebelum menikah bangunnya jam berapa? Tuh, nih. Pasangannya yang mana? Sama Mbak. Setelah menikah bangunnya duhur apa? Duhur, dan setelah menikah bangunnya jam berapa? Jam 5. Benar Mbak? Iya. Sebelum menikah bangunnya nih. Sobusan. Sekarang sobunya ada. Oh, ini keluarga yang sehat. Harus memperbaiki spiritualnya. Lah kalau bapaknya tidak sholat, ibunya juga tidak rajin, punya anak nanti anaknya seperti apa? Masa ayo dek sholat, bapaknya nggak sholat, nggak gitu ya? Ya, jadi keluarga itu harus sehat secara spiritual. Bangun ya, bangun jam 5 ya Mas ya. Mbak nanti kalau nggak bangun jam 5 telepon saya ya. Harus sehat secara spiritual. Kalau punya guru, sudah punya suami, punya istri, istrinya sampai istrinya saya sampai nggak kenalan. Awalnya sudah ada kenalan, sudah berkenalan. Belum, kalau sama saya harus berkenalan. Coba saya sampai dulu. Oh ini loh sudah ada. Namanya siapa? Abdullah. Nama pasangannya? Oh dia itu nggak dari Abdullah. Yang mana dia? Abdul Ghafur. Boleh ambil satu inisial A atau B atau G atau apa yang bisa dipakai kata-kata untuk Mas Adi.
Kalau aku sih, namaku Ika sih. Nama saya, kalau saya disuruh meranti kata-kata untuk si dia, maka saya ambil inisial I. I ingin selalu menjadi yang terbaik untukmu. Si coba Mbak Halim. Ya, ini kalau ini pasti panggil ya. Masnya namanya siapa? Saiful. Saiful. S-A-I-F-U-L. Saiful. Nama pasangannya? Nasabah. Nasabah. Oh, oke, Nasabah. Yang mana tadi? Oke. Mas Saiful coba ambil satu kata untuk Mbak Nasabah. L. Terakhir L. Saiful. L, apa itu L? Emang sudah lama saya ingin meminatmu. Aduh, luar biasa. Boleh diteruskan nih. Yang senyum-senyum dari tadi ditutupi mulutnya. Namanya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman. Panggilannya? Abdul. Ada A, ada B, ada U. Ambil inisial apa sih? Nama pasangannya siapa dulu? Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Yang mana? Yang nomor 2 itu. Oh, janjian ya. Nomor 2 harus berhadapan dengan kuda itu. Oke, ambil inisial apa coba? Kasih. Tak tahu. Boleh ambil inisial A? Aku apa ya coba? Pengen tahu. Yang mana sih ya? Boleh yang cowok aja mbaknya. Kalau pada sesi awal perkenalkan saya yang mimpin pasti semuanya harus saling kenal. Ini saya punya teman, ada teman kita Mas Abdul, ada Mas Saiful, ada Mas siapa tadi? Kapul, ada Mbak Nasabah, ada Mbak Halimah, ada Mbak siapa tadi Mbak? Holis. Oke, tinggal cukup lah yang lainnya. Boleh Mbaknya ya? Mbaknya namanya siapa? Mary. Iya, panggilannya Mbak siapa? Mbak Mary. Iya, nama pasangannya siapa Mbak? Lutfi mana? Boleh Mary panggil inisial apa nih? Mumpung ada dia loh. Mary. I boleh I? Pakai I. Oke. Apa itu? Mary. Boleh pakai R? Oke. Yang ini nih. Yang perlu kita ketahui, saya ingin sebelum ke sehat secara spiritual. Keluarga yang sehat spiritual itu agar kalau keluarga sehat secara spiritual berarti kita punya kedekatan sama Allah, bukan sama Tuhan kita. Kita selalu berdoa, ya Allah, jadikan keluarga saya sakinah, mawaddah, gitu ya. Tahu nih artinya sakinah? Sudah? Apa itu sakinah? Sakinah, saling mencintai. Kalau mawaddah, ini sudah hari kedua loh. Harus tahu nih mawaddah apa mawaddah? Ya coba, sampean saya kasih tahu. Mawaddah itu apa? Rahmah itu apa? Saya awali dari Mas Saiful ya. Mas Saiful nama pasangannya tadi siapa? Nasabah. Coba dilihat Pak Nasabah. Wah. Mas Saiful suka sama Mbak Nasabah itu. Sifatnya atau sikapnya itu apa Mas? Yang membuat sampai suka sama Mbak Nasabah itu apa? Kalau terus kamu selain kamu apa? cantik, imut, lucu. Cantik, imut. Kalau sifatnya apa yang disukai dari Mbak? Ya sifatnya itu baik bagi saya. Baik. Baiknya seperti apa? Ya baiknya ya kalau disuruh bekerjain ini ya langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Terus apa lagi? Kalau disuruh bikin kopi bikin gitu ya. Pokoknya kalau sudah kebaikan itu sudah
tidak terhitung. Wah, mantap. Masya Allah, enggak anak nice ya. Paling baik itu ya. Oh iya. Oh paling baik, paling cantik sedunia. Iyalah, harus itu karena saya. Yang paling disenangi ketika dibikinkan apa? Dibikinkan kopi. Ngopi nggak sampai? Ngopi, merokok, sampai merokok juga. Iya. Coba saya tanya Mbak Nasabanya ya. Mbak Nasabanya suka kopi nggak? Nggak suka. Suka teh? Nggak suka. Suka apa ya? Pernah dibikinkan apa sama suaminya? Nggak pernah dibikinkan. Sampean suka teh nggak suka teh? Oke. Terus nggak ada yang suka gitu ya? Kopi nggak ada, yang suka cuma saya. Oke, ya. Satu ya, Mas Saiful ya, seneng karena sifat dia baik gitu, selalu menurut apa yang diinginkan, disuruh gitu, disuruh apa selalu diikuti gitu. Oke, ada lagi boleh? Oh masnya nih. Masnya namanya siapa? Robi. Mas Robi. Iya. Mas Robi pasangannya yang mana? Namanya siapa Mas Robi? Siapa? Hasana. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana? Yang merah itu, yang malu-malu itu. Oke. Mau serasian dulu, Mas Robi sama Mbak Hasana sama-sama merah. Iya. Tadi janjian ya Mas ya. Dek, kelamin merah, dek gitu ya. Apa yang disukai dari Mbak Hasana Mas Robi? Apa ya? Apa coba? Sifatnya boleh, fisiknya boleh. Cantik nggak? Cantik nggak? Cantik nggak? Cantik banget. Nggak ada yang lain. Kalau katanya Mas Saiful ya istriku lah yang paling cantiknya Mas Saiful. Kalau katanya Mas Robi ya Hasana lah yang paling cantik gitu. Terus sabar dia sabar. Baik. Malu juga kalau disuruh. Sampai juga suka kopi. Nah, sukanya dibikinkan apa sama? Kalau nggak suka kopi biasanya dibikinkan apa sama istrinya? Apa? Air anget. Dibikinkan bahasa sama? Iya. Tahu nggak kesukaan istri apa? Geprek. Bahasa suka yang geprek. Iya, pernah dibelikan? Iya, sampean yang belikan. Iya, sampean yang belikan. Diberikan kepadanya? Belum. Udah dapat nih. Itu ya Mbak Hasana. Kalau Mbak Hasana apa yang disukai dari Mas Robi? Aduh, cakep nggak dia? Cakep. Wah, Mas Robi, walaupun senyum-senyum dia kan cakep. Teman-teman, saya kasih tahu. Yang seperti ini, kalau ditanya masing-masing, kita pasti punya sesuatu yang menarik pada pasangan kita. Aku suka sama dia karena dia cantik, gitu kan? Aku suka dia karena dia cakep, gitu Mbak. Terus yang kedua, aku suka dia karena dia baik, luar biasa dia baiknya, gitu. Kalau saya tanya masing-masing sama pasti punya. Saya suka Bu, dia soalnya banyak uangnya, misalkan. Itu pasti ada. Nah itu adalah naluri yang memang melekat pada diri kita. Memang melekat pada diri kita itu adalah naluri kita senang cinta kepada seseorang dan kita ingin mendapatkan sesuatu dari pasangan kita. Itu namanya mawaddah. Saya senang sama dia karena dia cantik, maka selalu cantiklah untukku. Gitu. Saya suka karena dia baik, maka berbaiklah untukku. Baiklah kepadamu. Saya suka teh, kasih teh. Saya suka kopi, boleh kasih saya kopi. Gitu. Itu adalah mawaddah. Berarti mawaddah itu naluri cinta yang kita ingin mendapatkan sesuatu dari pasangan
Saiful. Wah, semuanya mengundurkan diri. Boleh lah, boleh. Yang penting enak. Coba bayangkan Mas Saiful. Kalau semuanya kepingin dilayani, kalau kita hanya mengandalkan sifat mawaddah, berarti kita ini menginginkan sesuatu yang baik kepada pasangan kita dan kita kepingin mendapatkan sesuatu dari pasangan. Saya tadi contohnya nih, saya tanya Mas Robi, yang disukai istri apa? Ayam geprek misalkan, maka siapa yang belikan ke saya? Nah ternyata kita juga punya naluri yang kita ingin membahagiakan pasangan. Jadi sesekali ketika Mas Saiful itu suka dibikinkan teh misalkan, maka dicoba Mas. Istri suatu saat bikinkan, pasti dia juga bahagia kan? Nah, keinginan kita untuk membahagiakan pasangan, untuk melayani pasangan itu adalah rohmah. Jadi rohmah itu adalah tentang sebuah pengorbanan. Kalau mawaddah itu tentang aku, gitu. Kalau bahasa gaulnya itu gitu. Kalau mawaddah itu tentang aku, kalau rohmah itu tentang kamu. Kalau sakinah agar menjadi keluarga yang sakinah, jadi jangan lengkapi di dalam Al-Quran. Taskunu ilaiha. Kalau kepingin menjadi sakinah, maka jangan hanya mengandalkan mawaddah, lengkapi dengan rohmah. Jadi rohmah menjadi sakinah itu adalah tentang aku dan kamu, bukan tentang aku lagi, bukan tentang kamu lagi, tapi tentang aku dan kamu. Itu namanya mawaddah dan rohmah. Nah, kita agar menjadi, setelah kita punya sehat lahir, terus sehat rohani, sosial, finansial, spiritual, maka saya kepingin bertanya nih, setelah kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka pingin nggak melanjutkan generasi seterusnya? Pengen punya anak, Mas Saiful? Pengen. Coba caranya punya anak gini, perhatikan. Saya bertanya dulu kepada pasangannya ya, sama saya tanya kepada Mas Saiful dulu. Mas Saiful pengen punya anak berapa? Saya pengen punya anak 2 aja. 2 aja? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sih. Tidak sabar. Mas Saiful pengen punya anak 2. Sanggup? Nggak mau, pengen nambahin. Nih, maka kenapa saya tanya kepada Mas Saiful dulu, baru kemudian saya tanya Mbak Nasabah. Maka selanjutnya seterusnya di dalam rumah tangga begitu Mas. Tentang anak yang ditanya harus siapa? Tentang kesanggupan punya anak yang ditanya harus istri. Yang pertama tadi kan saya tanya suami pengen punya anak berapa? 2. Saya tanya sanggup? Besok juga begitu Mbak Halimah. Juga begitu Mbak Halimah. Jadi suami kalau sudah mama saya dia nggak boleh. Kamu mas ada detek. Kalau pengalaman saya, anak yang ketiga saya yang mau. Suami sudah karena melihat proses kelahiran pertama dan kedua susah mungkin ya. Akhirnya beliau tidak menginginkan. Sebetulnya pengen punya anak banyak, tapi tahu proses melahirkannya susah. Akhirnya yang ketiga dia tidak menginginkan. Dia tidak menginginkan. Saya yang ingin mas punya anak. Kenapa? Anaknya sudah mau mondok, yang pertama sudah mondok, yang kedua mau mondok juga sudah sekarang sudah kelas 6. Kita sama sekali nanti gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih lagi yang kedua baru umur 2 tahun. Jadi seperti itu ya Mas ya. Nah, agar lancar, agar punya anaknya lancar, maka keluarga itu harus sehat secara seksual. Ini nih yang mau kita bahas, kesehatan seksual. Semakin siang semakin hangat.
Semakin siang semakin hangat. Biasanya kalau saya berbicara tentang apa namanya, tentang ini, saya tidak pakai. Dan teman-teman, ini mari diperhatikan. Keluarga yang sehat, ciri-ciri keluarga yang sehat berarti harus meliputi satu, lahir sehat jasmani, 2 sehat rohani, 3 sehat sosial, 4 sehat finansial, 3 sehat spiritual, dan yang ke-6 adalah sehat seksual. Sekarang nih kita punya reproduksi. Kalau berbicara produksi, artinya produksi apa sih? Produksi apa? Produksi tahu. Di sini banyak produksi tahu. Ada banyak produksi kerupuk pleret ya. Kalau dia bisa itu banyak yang produksi kerupuk pleret. Nah, artinya produksi apa? Proses pembuatan. Ini kan pakai yang dua nih. Itu kalau reproduksi produksi adalah proses. Kalau ada re-nya itu dari proses pembuatan. Anggap saja kita ini hasil produksinya orang tua kita gitu ya. Kita sekarang sudah bertemu dengan pasangan nih, maka kita mau bikin sebenarnya. Kalau mau bikin kue kan harus ada bahan, gitu ya Mbak ya. Harus ada alat. Nih, mulai senyum-senyum nih Mbak. Mulai senyum-senyum. Nah kalau mau bikin anak, gitu, maka Allah kasih sudah alat dan bahannya sudah ada. Allah kasih yang melekat pada perempuan dan Allah kasih yang melekat pada laki-laki. Namanya adalah alat reproduksi. Itu. Ini alat reproduksi. Nah, menjaga, maka kewajiban kita sebagai suami istri adalah menjaga. Menjaga itu artinya apa? Menjaga itu artinya syukur, Mas. Kita harus bersyukur ya Allah sudah kasih alat reproduksi yang melekat pada laki-laki, dan Allah juga sudah kasih istri untuk saya. Allah sudah kasih laki-laki untuk saya. Ayo dijaga. Dijaga itu adalah bagian dari rasa syukur. Sebelum menikah, laki-laki punya alat reproduksi, ada penis, ada sperma. Sebelum menikah, laki-laki menjaga, wajib menjaga sebagai rasa syukurnya. Kewajibannya ada pada laki-laki sendiri. Perempuan juga seperti itu. Tapi setelah menikah, kewajiban menjaga alat reproduksi ini adalah kewajiban laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Yuk kita bahas. Kita ketahui bersama bagaimana cara menjaga atau mensyukuri alat reproduksi yang Allah kasih. Kita coba ya, mulai dari yang laki-laki. Di sini kita punya alat reproduksi, punya alat. Di sini kita punya fungsi. Di sini kita punya waktu. Dan kita punya dampak. Kelihatan? Kelihatan ya? Nih, 1 alat, 2 fungsi, 3 waktu, 4 dampak. Apa dampak? Kita ke laki-laki dulu ya. Laki-laki. Oke. Yang pertama, Allah kasih alat reproduksi yang melekat pada laki-laki, namanya penis. Saya tidak sedang bicara jorok ya. Tak apa ya. Ini ilmu. Penis. Penis mulai menjalani fungsinya. Penis adalah alat reproduksi yang melekat pada laki-laki. Penis ini mulai menjalani fungsinya ketika laki-laki memasuki akil balik. Biasanya ditandai dengan apa? Keluarnya sperma pada saat apa biasanya? Mimpi. Namanya mimpi basah. Iya. Mimpi basah. Oke, mimpi basah. Ada yang pernah ingat nggak Mas? Mimpi basah itu berapa lama? Nah, ingat nggak mimpi basah berapa lama? 5 menit? Kurang lebih. Kan nggak ada ya yang mimpi basah semalam benteng gitu. Nggak ada ya. Banjir tapi kalau mimpinya semalam benteng. Ya, kira-kira 5 menit ya. Ada yang sampai 10 menit? Nggak ngitung saya. Kira-kira ya Mas ya? Mas Zokur ya? Kira-kira 5 menit ya Mas Zokur ya? Oke, 5 menit boleh lah sampai 10 menit. Coba jujur. Laki-laki ketika mengalami mimpi basah, ketika mengalami fungsi reproduksi yang namanya mimpi basah, dampak yang
dialami, bahagia apa sedih? Oh, bahagia. Bahagia apa sedih Mas Joko? Senyumnya itu kelihatan kalau bahagia. Kalau bahagia saya tulis begini ya. Bahagia. Aduh, bahagia sekali. Udah. Yang kedua, Allah kasih alat reproduksi yang melekat pada laki-laki adalah sperma, testis tempat sperma. Sperma mulai menjalani fungsinya ketika laki-laki melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan seks. Kita dengarkan azan dulu. Dengar ya. Oke, kita niatkan hati untuk mendengarkan azan dan segera melakukan sholat. Kan percuma kalau cuma mendengarkan azan, apa tidak punya kehendak untuk melakukan sholat. Itu kan HP. Melakukan hubungan seks. Saya tanya, melakukan hubungan seks, waktu yang dibutuhkan untuk laki-laki melakukan hubungan seks, durasinya berapa menit? Waktu. Kira-kira berapa menit? 5 menit? Kurang? 10 menit? Benar nggak? 10 menit? Benar nggak? 10 menit? Benar nggak 10 menit? 10 menit? Kalau baik tangan nitip kok kata kucing. Tapi cowok apa yang kira ngecuk? Misalkan kira-kira 5 menit. Saya kasih tahu nanti 5 menit sampai 10 menit itu sudah tergolong normal. Nggak masalah. 5 menit yang penting berkualitas. Kita sebentar lagi akan berbicara bagaimana hubungan seks yang dilakukan secara berkualitas itu akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Maka saya tanya dulu sekarang, nanti pembahasannya lebih lanjut kepada yang perempuan. Saya tanya ke laki-laki dulu sekarang. Ketika melakukan hubungan seks 5 menit, 10 menit, durasi yang dibutuhkan. Ketika melakukan hubungan seks selesai, yang dialami oleh laki-laki depannya ada sedihnya enggak? Ada sedihnya enggak? Kalau nggak ada jawaban berarti nggak sedih sama sekali ya. Berarti bahagia kan? Bahagia. Allah kasih, ini saya kasih tahu. Nih, coba lihat. Ada yang protes nggak? Allah kasih 1, 2. Masih ada lagi yang Allah kasih? Alat reproduksi bagi laki-laki? Gak ada ya? Ya, penis dan testis. Reproduksi itu berarti alat yang melekat yang bisa memproduksi. Kita punya tangan, kita punya hidung kan nggak bisa dipakai bikin anak nih, gitu loh maksudnya. Yang bisa menghasilkan anak itu kan ya ini penis dan sperma. ada yang Ya, Allah kasih alat ini ketika menjalani fungsinya ini semuanya berdampak bahagia. Kita coba ke yang perempuan ya, harus jujur ya, yang perempuan karena ini sudah sebulan 2 bulan nih menikahnya. Oke, ke yang perempuan. Perempuan yang pertama punya vagina. Vagina mulai menjalani fungsi reproduksinya ketika perempuan memasuki akil balik. Biasanya ditandai dengan apa? Akil baliknya perempuan ditandai dengan apa? Hah? Perempuan, hah?
Umur 9. Iya, biasanya ditandai dengan apa? Head. Nah, itu head, menstruasi. Oke. Menstruasi Mbak Hikmah berapa hari menstruasinya? Headnya berapa hari? 6 hari. Mbak Halimah ya kok Mbak Hikmah. 6 hari. Mbak siapa tadi sudah lupa. Siapa? Siapa punya? Siapa? Halis ya. Pak Halis berapa hari Pak Halis? Kadang 6 hari. Ini banyak berapa hari? 6 hari juga. Sama 6 hari. Mbaknya 8 hari. Oke, banyak 5 hari. Mbak Siri siapa sih? Berapa? 7 hari. Terus Mbak Vivi 7 hari. Betul namanya Mbak Vivi? Mbak Mary. Mbak Mary. Mbaknya berapa harinya? 8 hari. Nih, saya kasih tahu teman-teman. Kewajiban mencari tahu ilmu tentang darah, khitabnya kepada laki-laki. Maka laki-laki tidak boleh tidak tahu tentang darah. Harus tahu deh, sampai headnya berapa hari? Sudah suci? Sudah suci? Sudah. Harus tahu suci berapa hari. Nah, ini ilmunya. Paling sedikitnya waktu head bagi perempuan itu berapa hari? Berapa hari? 24 jam. 1 hari 1 malam atau 24 jam. Rata-rata orang head mas, ini kan tadi saya tanya nih, ada 6 hari, ada 7 hari, ada 5 hari, ada 7 hari, 8 hari. Rata-rata head itu 1 minggu. Rata-rata. Paling banyaknya masa head berapa? 15 hari. Maka kalau mendapati istrinya sampai head lebih dari 7 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 12 hari, 14 hari, itu masih normal. Yang harus diperiksakan adalah kalau sudah lebih dari 15 hari, karena itu hukumnya bukan darah head, tapi darah istihadah. Jadi kalau darah istihadah jangan dibiarkan. Kalau istihadah pertama sekali boleh, nggak apa-apa. Kedua kali boleh. Tapi kalau terus, kemarin ada peserta dari Taman Krocok, itu sering dia istihadah, sering istihadah. Saya dudukkan suami dan istri saya dudukkan, karena harus diketahui bersama tentang darah, harus mencari solusi bersama. Istihadah itu berarti ada penyakit, harus diperiksakan, harus diperiksa dengan pemeriksaan yang lebih baik. Katanya kepingin keluarga yang sehat. Lihat, nih saya tanya sekarang sama perempuan ketika head, dampak yang dirasakan ketika head, bahagia? Apa mbak? Sedih, sakit. Terus sedihnya kenapa lagi? Sakit apa? Sakit pinggang. Sakit apa lagi? Sakit perut. Apa lagi? Payudara. Perempuan ketika menjalani satu masa reproduksinya, fungsi reproduksinya, yang dialami perempuan sedih. Ada bahagianya enggak? Ketika head datang, sama pada saat bulan puasa. Nah, kan ada juga bahagianya. Kadang ditunggu-tunggu mata head yuk. Ada bahagianya. Nih bahagia. Tuh, 1. Alat reproduksi yang perempuan yang kedua, ada sel telur. Sel telur ini mulai menjalani fungsinya ketika perempuan melakukan hubungan seks. Yuk, sekarang saya tanya perempuan, jujur, apakah setiap melakukan hubungan seks selalu berakhir bahagia? Hah? Dari sini, jawaban pertanyaan saya, apakah perempuan setiap melakukan hubungan seks selalu berakhir bahagia? Hah? Apakah selalu berakhir bahagia?
Setiap kali melakukan hubungan seks, coba saya nggak pakai. Ketika melakukan hubungan seks, selalu merasa puas. Apakah selalu merasa bahagia? Tapi dimana sama suaminya? Oke. Nih, ketika melakukan hubungan seks, perempuan melakukan hubungan seks, kalau laki-laki durasinya 5 sampai 10 menit, ketika perempuan ya sama durasinya 5 sampai 10 menit. Karena durasi ini kan yang sering menentukan tergantung laki-laki gitu ya. Maka 5 sampai 10 menit. Kalau tadi mengatakan hubungan seks bagi laki-laki selalu berdampak pada dia. Bagi perempuan, apakah selalu berdampak pada dia? Saya yakin, saya paham wajahnya. Ini yang ini kita bahas. Kenapa saya mengatakan hubungan seks yang dilakukan dengan berkualitas, durasi itu tidak menjadi sesuatu yang untuk apa melakukan satu jam? Kalau tidak dibutuhkan, tidak harus 1 jam. 10 menit 5 menit sehat cukup, asalkan bisa dilakukan. Saya tahu, silakan sampaikan sesuai apa yang ada dalam pikiran. Setiap kali saya tanya laki-laki perempuan, apakah ketika setiap melakukan hubungan seks apakah selalu berakhir bahagia? Jawabannya tidak. Ini bukan sesuatu yang normal. Rata-rata perempuan melakukan hubungan seks. Ya, rata-rata perempuan itu melakukan hubungan seks. Itu kalau aktif tidak aktif kan sukses juga kan? Selesai juga di dalam hubungan seks itu kan? Perempuan ingin atau sedang tidak ingin melakukan hubungan seks itu kan bisa jadi pasti jadi. Begitu kalau laki-laki tidak ingin, perempuan ingin, kan nggak bisa. Tapi kalau orang laki-laki yang ingin, perempuan tidak ingin, tetap bisa dilakukan. Ya, nah itu maksudnya kenapa hubungan seks itu bagi perempuan tidak selalu baik-baik. Karena kebanyakan dari kita, ya Mbak ya, kebanyakan dari kita perempuan kadang sedang tidak ingin itu karena suami ini akhirnya melayani. Ayo dibikin sekarang ya, mulai sekarang ayo bersama-sama dibikin, bersama-sama dibangun hubungan seks antara harus sama-sama diinginkan. Ya, itu yang saya kuliah. Harus sama-sama ingin. Ketika suami ingin, bagaimana caranya istri itu bisa menginginkan juga. Itu yang itu maksudnya kalau saya ingin saya nggak ingin dibangun komunikasi bagaimana caranya hubungan seks itu juga diinginkan oleh istri. Ketika istri suami dan istri sama-sama menginginkan, maka pasti hubungan yang dilakukan durasi berapapun itu bisa menjelaskan antara laki-laki dan saya tidak sedang berbicara film anti itu benar sesuatu perempuan ini diciptakan sebagai selingkuh. Jadi lakukan setiap kali ingin melakukan hubungan, jangan pikirannya berulang
itu harus semuanya berakhir. Enggak apa, kita sedang benar. Betul ya, tidak selalu menegiri Mas. Pancing dulu baru kemudian ngomong kalau tidak selalu berakhir kemudian. Jangan khawatir, saya yang menghadapi. Nih, coba lihat. Berarti melakukan hubungan seks adalah bagian dari fungsi reproduksi perempuan yang ketika melakukan itu perempuan itu ada sedihnya, ada banyak nanti perempuan apalagi yang sudah memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi, banyak yang memilih hubungan seks yang dilakukan dengan suami itu hanya sebatas melayani. Sudahlah, suami pengen. Kalau selalu seperti itu dilakukan teman-teman, maka segitiga cinta. Tadi sudah diajari segitiga cinta. Oh, ini psikologi keluarga. Ada namanya segitiga cinta. Bukan cinta segitiga ya? Bukan cinta segitiga. Ini segitiga cinta. Ini ada segitiga cinta. Dalam psikologi keluarga, tadi saya dengar kok kayaknya Pak Muntalufi berbicara tentang gairah. Tentang gairah cinta. Nah, ini adalah tentang segitiga cinta. Segitiga cinta di dalam keluarga ini harus tetap terjalin, teman-teman. Jangan sampai bergeser. Mau bergeser kan ini segitiga, teman-teman. Segitiga perot. Jangan sampai perot. Ya. Yang pertama di sini ada komitmen. Nah, di sini harus ada gairah. Di sini harus ada hubungan emosional. Hubungan emosional apa itu? Hubungan emosional itu apa? Hubungan emosional itu open, gitu loh. Itu hubungan emosional namanya. Mondi anak open ke anak, menjena lagi sesuatu itu nyaman open. Hubungi istrinya open ke lagi anak aja. Itu namanya hubungan emosional. Jadi ini harus tetap ada di dalam keluarga. Pakai oleh setahun, 2 tahun itu tetap dengan suami dan istri harus jangan pernah ada ini. Karena kita sudah punya surat nikah. Open harus tetap open dan gairah harus tetap terjaga sampai tua. Jangan sampai hubungan seks itu menjadi sesuatu yang tidak penting, khususnya bagi perempuan. Saya punya teman ibu-ibu guru, ketika curhat itu sudah, enggak nyetrum sudah. Ketika berhubung enggak nyetrum katanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai gairah itu harus ada sampai tua, sampai umur 40 ke atas seperti saya misalkan, gairah itu harus tetap ada dalam pasangan. Jadi tetap gitu Mas. Sekarang kan masih umur, Mas umur berapa bulan Mas umur? Berapa bulan ngandung? Menikahnya berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan ya Pak. 1 bulan sebenarnya. Ini nih Mas Gofur melihat istri ketika 1 bulan menikah sampai besok ketika sudah masuk tahun ke 15 harus tetap menahan istrinya. Oh yang terbaik harus tetap begitu. Kadang ada nanti akan teman-teman temui model keluarga yang komitmen ini masih ada. Gairah juga masih ada, mau kepinginan kita pun si akun nyetrum, akun kepingin, akun bergairah kepada istrinya. Tapi mulai tak itu, begitu juga itu ada di tahun-tahun kesekian. Semakin tua hubungan ada yang begini, komitmen tetap ada, kita pun. Laki bini pun seperti suami istri satu rumah. Kita pun ejen, berjaya pun ejen. Tapi sudah tidak pernah ada pelayanan sih. Tidak ada. Kok tak ada yang ngajak kalau misalnya kita bini, mak bisa. Mohon kebini, kok tak hasrat sekali.
gairah. Yang ketiga, hubungan emosional. Oke, kembali ke sini. Ada sel telur. Kalau laki-laki melakukan hubungan seks, setelah melakukan hubungan seks tidak ada efek apapun. Selesai, puas, selesai. Sekarang kalau perempuan setelah melakukan hubungan seks, sel telurnya bertemu dengan sperma, maka akan jadi apa? Hamil. Nah, ada di mana hamil? Di rahim. Berapa bulan perempuan hamil? 9 bulan. Apa yang dialami perempuan yang ketika hamil? Ada sedihnya? Sedih sekali. Apa aja kira-kira? Terus ada nggak yang ada kan kita pasti menyaksikan ya, ibu kita, orang tua kita, keluarga kita yang sedang hamil, betapa dia sangat susah, perutnya besar, nggak pengen tidur, nggak bisa bergerak. Ini banyak sedihnya. Ada bahagianya? Bahagia lah, belum ada yang hamil. Belum ada yang hamil. Ada bahagianya, bahagia pasti. Kita kan pengen punya anak. Kalau sudah hamil, setelah hamil apa yang dialami perempuan? Apa yang dialami perempuan setelah hamil? Melahirkan. Melahirkan berapa hari? Melahirkan berapa hari? Yang diketahui pengalaman dari keluarganya. Kalau saya kemarin ada peserta di kota itu yang satu yang perempuan bidan, yang laki-laki perawat. Saya tanya, Bu bidan, Mbak bidan, melahirkan itu paling cepat berapa hari? Saya tanya. 1 hari. Ada yang sampai 3 hari? Buka 1, buka 2, 3, buka 5, buka. Dan buka. Hamil itu sampai bukaan 10. Buka 1, buka 2 itu waktu 2 jam kadang. Kalau saya buka 1 hari ini, buka 2-nya masih besok. Kayak gitu proses melahirkan yang akan dialami. Sedih nggak? Tapi bahagia sekali loh. Melahirkan itu bahagia sekali. Begitu keluar, begitu kita melahirkan, kita anak kita luar biasa. Ada bahagianya? Nah, setelah melahirkan apa proses yang dialami perempuan? Hah? Apa? Jangan disini. Apa Mbak? Menyusui. Sebelum menyusui ada darah yang dikeluarkan, namanya darah nifas. Ya, nifas paling sedikitnya nifas berapa hari? 4 hari. Betul? Nah, inilah manfaatnya ada bimbingan perkawinan ke KUA, manfaatnya sama datang ke KUA ini biar tahu. Ya, paling sedikitnya masalah nifas apa? Loh, nggak tahu juga. 40 hari. Rata-rata di masyarakat itu tahunya nifas itu paling sedikitnya 40 hari, seperti yang teman-teman katakan. Coba sekarang kalau pengetahuan kita sementara nifas itu harus 40 hari, berarti kalau sebelum 40 hari tidak suci. Kalau paling sedikitnya nifas 40 hari. Kalau 30 hari sudah bersih, berarti kita sudah bentek Pak Kolor. Hah? Enggak, berarti paling sedikitnya bukan 40 hari kalau begitu. Saya sampaikan, yang saya temui di masyarakat itu kayak gitu. Katanya gini, Dok, saya tanya, ini anak saya sendiri, anak dulu di toko saya datangin, Dok, kamu sudah suci?
sudah masih keluar darah, tidak keluar darah oleh berapa hari? 30 hari. Tidak keluar darah, kok nggak sholat? Kan belum 40 hari. Kalau masih kan belum 40 hari, maka saya sampaikan teman, masa sedikitnya haid itu, masa sedikitnya nifas itu sangat tetes. Tidak semuanya perempuan itu mengeluarkan darah nifas semuanya. Ada perempuan yang mengeluarkan darah nifas itu cukup 15 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas itu 40 hari. Paling banyaknya masa nifas berapa hari? 60 hari. Jadi paling sedikitnya masa nifas adalah 1 hari. Rata-ratanya 40 hari, sedikitnya 60, paling banyaknya 60 hari. Jadi kalau keluar darah istrinya sampai nanti ketika nifas keluar darah tidak sampai 40 hari sudah suci, nggak usah tunggu 40 hari ya Mas Eko ya. Jadi langsung sudah suci deh, dikasih pilihan, sudah suci deh, dibarengi, sudah suci deh sudah. Kalau 30 hari 25 hari suci, ya sudah suci saja. Sudah boleh harus melakukan sholat kembali, sudah boleh melakukan hubungan seksual kembali. Mantap kan? Nggak usah tunggu lama. Nggak usah sampai ambil 40 hari. Tapi kalau darahnya tetap keluar 40 hari, berarti namanya darah nifas. Kalau lebih dari 40 hari tetap namanya darah nifas. Sampai 60 hari itu namanya darah nifas. Ketika perempuan mengeluarkan darah nifas, apa yang dialami, dampak apa yang dialami perempuan? Ada, yang pasti perempuan juga masih ada. Sedihnya ada bahan. Sedihnya bahannya masih ada jahitan. Gimana jahitan mau tidak cepat kering kalau kita harus pasang pembalut, kejeding, gendong anaknya gitu ya. Itu suka dukanya perempuan ketika mengalami nifas. Bisa kalau mau ganti pembalut kejeding, yang mau pengen minta tolong ibu apa suami tahu? Suami lah, apa suami lah? Jangan panggil ibu, ibu nggak ikut yang ini. Ibu nggak ikut yang ini kok sama. Biasanya gitu orang-orang laki ini. Ada anak ibu anaknya apa? Ada istrinya panggil ibu ibu, masa anaknya ibu kan? Ibu nggak tolong ini ya. Jangan dibaca orang-orang. Ini kalau tidak membaca. Setelah nifas menyusui, yes. Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Ada sedihnya nggak menyusui? Ada bahagianya? Ada loh. Sampai kalau nggak bahagia istrinya menyusui. Yang paling bahagia itu laki-laki. Beda tak mulai susu hormon. Mulai susu hormon amin. Nah, ini ada payudara, ini ada rahim, ini ada payudara. Nih, lihat. Coba lihat teman-teman, Allah kasih alat reproduksi yang melekat pada laki-laki. 1, 2. Ketika menjalani fungsinya, waktu yang dibutuhkan hanya 5-10 menit. Dan dampak yang dialami laki-laki ketika menjalani fungsi reproduksinya semuanya berakhir bahagia. Ini kalau perempuan ada 1, 2, 3, 4. Ketika menjalani fungsi reproduksinya ada menstruasi, ada hubungan seks, ada hamil, ada melahirkan, ada nifas, ada menyusui. Masa yang dibutuhkan istrinya sampean untuk menjalani fungsi reproduksi yang Allah kasih melekat pada perempuan ada
mingguan, ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Luar biasa. Dan waktu yang panjang ini dialami istrinya sampean, semuanya tidak berakhir bahagia, tapi banyak sedihnya. Inilah Allah kasih kesempurnaan. Yang namanya 4 pilar zawaj, yang namanya berpasangan, itu ya ini nih. Yang satu dikasih sedih dan bahagia, yang satunya dikasih semuanya bahagia. Agar apa? Agar per laki-laki ini sampean sebagai suami bisa menjadi penyempurna ketidakbahagiaan istri. Begitu teman-teman. Kalau selama ini kita kan mikirnya ya sudah, perempuan head saja, hamil saja. Percuma itu kalau hanya dialami begitu saja. Posisikan laki-laki di posisi yang sangat bermanfaat gitu Mas Eko ya. Dimana aku hadir sebagai laki-laki bisa mendampingi untuk saling memberi arti ketika menstruasi, ketika hubungan seks, buang kesedihan istri. Ya gitu ya. Ketika hubungan seks bikin semuanya bahagia. Ketika menstruasi, ketika ibu sedang sakit, bagaimana caranya bahagia istrinya. Gitu ya. Ketika hamil 9 bulan, ini juga akibat perbuatan siapa? Akibat yang 5 menit ini loh. Kau hanya 5 menit. Sampai cuma 5 menit, akibatnya bisa 9 bulan, 2 tahun. Masya Allah. Maka ayo yang laki-laki fungsikan, bikin kau berarti gitu ya. Bikin engkau berarti bagi pasanganmu yang bisa mendampingi kesedihan-kesedihan yang dialami istri ketika menjalani fungsi reproduksi yang Allah kasih. Begitu Mas Eko? Pernah nggak memikirkan sedetail ini fungsi reproduksi perempuan sebelum sekarang? Setelah sekarang tahu, ternyata Allah kasih luar biasa pasanganmu, maka kau akan menjadi suami seperti apa untuk istri? Suami yang pada bersyukur menerima apa adanya. Terus ketika istri menjalani fungsi reproduksi, kau akan menjadi suami seperti apa? Menjadi suami yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Lebih baik ini. Kau akan kemana Mas Eko? Ketika istri seperti ini. Kan gue berusaha bahagia. Mbak, aku saksinya dan teman-teman semuanya. Nah, siapa lagi ya? Cukup ya? Oke. Ini teman-teman, makanya luar biasa Allah kasih laki-laki dan perempuan itu seperti ini. Biar laki-laki itu punya kekuatan. Aku kan gak ada sakit, untuk tak sakit sekali berusaha ini. Makanya apa yang sakit, kasihkan aku deh. Gitu Mas. Ketika hamil, apa sakit minta Mas ceten loh. Masa melahirkan susah. Istrinya masih 2 hari melahirkan sudah entar suami TV. Apa itu? Mana orangnya? Iya Mas. Nanti kalau istrinya masih nifas, siapa yang mau nyuci popok suami istrinya? Yang mau nyuci pakaian bayinya siapa? Mantap mana kalau mau seria dong. Begitu loh contoh kecilnya itu. Ketika melahirkan, istri masih sedih, masih sakit, ada jahitannya. Anaknya kan punya popok-popok kotor. Siapa yang mau nyuci? Boleh, silahkan.
tak sibuk, melantik tak repot. Engkau jaringan tak bisa saya saat ini. Saat engkau tidak nyasa. Engkau anak kau di menteri doi, boleh. Yang penting saling memberi, saling memahami. Katanya istri Tina, Mas jangan emang presiden Esa TV. Oh iyalah, tak apa. Nah kalau sudah begitu, makanya suami jangan pikir pas ketika istri nggak nyasar, oh anda rumah dari bini, kan nyasar itu kesarin bini. Ada nggak yang begitu? Sudah nggak ya? Sudah harus saling ya, saling memahami, saling memposisikan. Nih yang sedih-sedih dibersamai. Baik, sekarang yang terakhir. Sejak jam 12. Sekarang yang terakhir silakan menemui pasangannya masing-masing. Boleh yang istri ke sini, boleh yang suami ke sini. Ya, mari. Silakan menemui pasangan masing-masing. Duduk dengan pasangan masing-masing. Ini diganti. Tempatnya diganti. Ya. Ada yang ke sini, Mbak? Ada yang ke sini. Nah, yang perempuan ada yang ke sini. Oke, Mbak, ke sini. Oke. Ya. Silakan bukunya itu. Oke. Ayo Mas Zabur. Bukunya dipegang, satu saja bukunya, alat tulisnya satu saja. Silakan didiskusikan dengan istri dan suami. Diskusikan dengan istri dan suami pertanyaan pertama. Silakan ditulis jawabannya. Jawabannya satu, kesepakatan berdua. Oke, nggak apa-apa pasangannya nggak datang. Yuk, ditanyakan kepada pasangannya. Sekarang ini menikah sudah 1 bulan ini, apakah teman-teman ber-KB apa tidak? Pakai KB apa enggak? Kalau pakai KB alasannya apa? Kalau tidak ber-KB alasannya apa? Pertanyaan pertama, silakan ditulis. Ber-KB apa tidak? Sekarang ini pakai KB apa enggak? Kalau tidak alasannya apa? Kalau pakai alasannya apa? Ya, ditulis jawabannya. Iya langsung, nggak usah ditulis pertanyaannya, langsung dijawab. Pertanyaan kedua, kalau pakai alasannya apa? Kalau enggak alasannya apa? Kalau saya pakai KB Bu karena saya masih belum siap punya anak, boleh. Saya tidak ber-KB Bu karena saya ingin punya anak, boleh. Saya tidak ber-KB, saya pakai KB Bu karena disuruh orang tua, boleh. Yang disuruh orang tua, sampaikan disuruh orang tua. Saya ber-KB Bu karena suami saya masih belum pengen punya anak, boleh. Ditulis. Saya tidak ber-KB Bu karena saya ingin segera punya anak, boleh. Silakan ditulis. Sekarang ini pakai KB apa tidak? Sedang ber-KB apa enggak? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, teman-teman kalau ber-KB pakai KB apa? Yang sekarang tidak ber-KB nanti kan juga pasti akan menggunakan KB. Nanti kan pasti juga ingin menggunakan KB. Kalau mau ber-KB, mau pakai KB apa? KB itu ada 2 macam. Ada KB hormonal, ada KB non hormonal. Kalau KB hormonal itu hormonnya diikat atau dibunuh. Pil, suntik itu namanya KB hormonal. Susu itu namanya KB hormonal. Kalau yang KB non hormonal itu seperti kondom, spiral itu namanya KB non hormonal. Silakan teman-teman mau pakai KB apa? Kalau misalkan saya masih belum tahu Bu, mau konsultasi ke dokter boleh. Ditulis sesuai dengan apa yang dialami. Pertanyaan kedua. Ya. Kan? Ya. Pertanyaan ketiga. Apa yang akan teman-teman lakukan kalau tahu pasangan
apa yang mau dilakukan. Kok tak pernah mikir ini, harus dipikirkan dari sekarang. Jangan ada sesuatu hal nanti kalau ternyata tahu pasangan kita tidak bisa punya anak, harus dipikirkan dari sekarang. Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Ya, nggak cerdas amat. Silakan. Habis ini semua presentasi di depan untuk menyampaikan jawabannya. Sudah? Sudah? Sudah selesai? Yuk, saya video. Jangan khawatir, tidak saya status. Ya, siapa yang mau mengawali? Ke depan yuk, sini ke depan sini. Ayo Mbak Mary yuk. Ayo Mas, Mbak Mary, ayo. Berdiri di situ, di sini lah, di sini. Ya, sini. Oke. Sini. Yang mau bicara siapa nih? Saya wes. Ya. Nggak usah kalau gitu, langsung dijawab. Langsung menjawab. Alasan BKB yaitu karena masih manusia dan karena masih ada. Berarti Mas BKB sekarang. Umur berapa Mbak Mary? Umur berapa? Mas? Berapa? Terus mau bicara kamu berapa? BKB sampai kapan? 2 bulan. Besok udah BKB. Oh, masih ada. Ya. Sudah, BKB apa? Hah? Pakai suntik 1? Mbak ini tahu nggak? Masnya tahu nggak kalau Mbak Mary pakai suntik 1 bulan? Sudah tahu? Oke? Ya, siapa yang dulu dikasih tahu ibu. Tapi suami tahu. Terus yang ketiga? Berusaha konsultasi atau berobat kepada dokter dan selalu berdoa untuk mempunyai keturunan. Ada kiriman manusia. Manusia apa ya? Oke, sudah. Dan mau ditambahin Mas ya? Oke, terima kasih. Ya, yuk lanjut yuk. Ayo Mas. Iya, nggak apa-apa. Berdiri saja. Berdiri di tempat sudah. Ya. Ya. Ayo, biar langsing aja ini. Siapa yang mau baca itu? Ya, tinggal pohon. Ya. Pertanyaan pertama. Eselon itu. Terus kenapa kok tidak dikasih? Roti itu Hah? Gimana? Hah? Begini punya. Terus besok kalau pengen berKB pengen pakai KB apa? Sekarang berKB dulu yang tahan. Oh sudah berhenti. Kalau kemarin pakai KB apa? Suntikannya 1 bulan. Ya. Terus yang ketiga apa? Sebentar. Yang nyuruh KB suntik siapa? Orang tua. Masnya terus? Hah? Kok bacanya yang pertama berarti yang kedua? Ya. Yang pertama. Berarti yang kedua siapa yang lagi? Tante. Ini nih yang harus kita bahas nanti ya di sini ya.
tante. Yang ketiga apa yang ketiga? Nah, kalian mau mengadopsi anak apa itu? Jangan menunggu, kita harus konsentrasi, kita harus fokus kepada keluarga ya. Itu mas. Yang dibahas lagi. Tadi kan harus konsentrasi kita nih. Ayo boleh lanjut Mas Afur. Ya. Tidak. Karena pengen punya anak. Memang mulai pertama nggak PKB ya Mas? Enggak. Terus nanti kalau mau PKB apa PKB? Yang 1 bulan. Alasannya ikut KB yang 1 bulan biar menstruasinya tetap lancar. Ada tahu informasi dari mana menstruasinya biar tetap lancar suntik 1 bulan? Dari tetangga. Dari tetangga. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang ketiga sekarang boleh? Apabila saya tidak mempunyai keturunan, maka saya akan mengadopsi anak, karena mengadopsi anak bisa memancing agar mempunyai anak. Dan kalau tidak punya anak, berusaha dan berdoa. Kalau sampean ya, kalau masuk Sama-sama berusaha dan berdoa. Oke. Ya, saya Allah. Terus Masnya yuk. Oh, saya disimpulin. Ayo Pak. Oke, sekarang ber-KB. Sekarang pakai KB apa tidak? Tidak. Kenapa tidak pakai KB? Kenapa tidak pakai KB? Ingin punya anak. Sudah mulai menikah tidak pakai KB. Nah, kalau mau ber-KB besok pakai KB apa? Pakai KB suntik. Siapa yang ngasih tahu? Ibu. Sampai tahu KB suntik apa? Kalau yang ketiga kalau ternyata suami atau istri tidak punya anak mau apa? Mengadopsi anak. Iya mas. Iya. Kalau istri tahu istri ternyata tidak bisa punya anak mau apa masnya? Mau ambil boleh. Udah cukup? Ya, mas aku yuk. Oke, yang ini boleh sudah. Gimana yuk? Kalau istri saya ikut KB yang 1 bulan, yang jenis hormon itu. Hormonal. Iya, Kenapa hormon. PKB? Kenapa PKB? Karena masih ingin helimun itu. Masih belum siap punya anak, masih mau jalan-jalan gitu masih. Iya, nanti kalau sudah lebih dari 3 bulan begitu ya sudah ingin punya anak. Bulan madu. Kamu ya kajian sudah cukup. Terus kalau memang berkata pakai apa tadi? Pakai hormonal. Apa maksudnya? Yang suntik 1 bulan itu. Terus yang ketiga? Kalau tidak punya anak ya usaha agar punya anak. Jika misalnya salah satu ada yang mandul, akan ada sedikit. Ya dimana usaha dari ramuan-ramuan gitu. Begitu ya. Udah? Kita cari ramuan yang mudah. Yuk. Masnya? Loh. Sekarang pakai HP atau tidak? Kalau sekarang ya tidak berkabin karena ingin sekarang mempunyai keturunan 2 saja ya 2. Terus yang kedua mau apa pertanyaan yang kedua itu mau memakai HP yang berpokok. Sampai jam berapa? Iya. Pakai Pakai hand shot gitu. Ya. Coba 1 bulan. Terus yang ketiga kalau misalkan
saya tidak tahu Kayak agama deh. tidak punya mandul katanya ingin mencari solusi yang terbaik bagaimana untuk mendapatkan keturunan baik konsultasi ke dokter dan tidak lupa berdoa kepada Rasulullah. Sudah. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Jadi mau ingin segera punya anak ya? Punya anak 2 Mbak. Sanggup ya Mbak ya? Tuh, mari kita doakan bersama-sama. Semoga segera punya anak. Amin. Ayo Mbak. Ayo Mas. Banyak. Sekarang mau pakai KB apa? Sekarang ber-KB apa enggak? Tidak. Tahu Masnya? Ber-KB. Enggak pakai KB enggak? Kenapa? Kenapa Mas? Hah? Pengen segera punya anak? Iya. Nanti kalau pakai KB pengen pakai KB apa? Ya bisa juga. Terus yang ketiga gimana kalau ternyata semoga kita tidak menginginkan ya. Kalau ada itu kita alami apa yang akan dilakukan? Berusaha dan berdoa. Iya. Luar biasa. Mbak ya nggak punya benar nih ya, pasangannya nggak ikut ya. Yang terakhir. Ya. Alasan kami untuk tak ikut KB ingin mempunyai keturunan. Oh, ingin mempunyai keturunan. Pengen punya anak berapa sih? 2, tapi harus kembar. Oh, kembar. 2 kembar semua. 4 berarti ya? Mbak, sanggup Mbak? Oh, semangat. Terus yang kedua? Ikut KB yang hormon. Apa itu? Suntik ya. Terus yang ketiga? Seandainya kami tidak mempunyai keturunan, intinya menurut kita harus bersabar dan mengiringinya dan selalu berkomunikasi dengan dokter sesudah hari. Mbaknya mau nambah? Pasrah ya? 2 mau Mbak? Kembar semua. Semoga segera punya anak, kita doakan bersama-sama. Baik teman-teman, dari ketiga pertanyaan itu tadi, mari kita ambil kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, teman-teman boleh memilih untuk ber-KB dengan alasan untuk memperbaiki keturunan dan tidak ingin meninggalkan keturunan yang lemah. Sesuai dengan yang Al-Quran sampaikan, kita tidak diperbolehkan meninggalkan keturunan yang lemah. Walyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Itu ya yang pertama. Yang kedua, memilih ber-KB atau tidak, yang diajak berkomunikasi adalah suami. Ya, yang harus diajak mengantarkan untuk ber-KB itu suami. Boleh diantar yang lain, tapi suami harus tahu. Ya, Mas Zafar ya. Jadi harus tahu deh AKB apa. Karena apa? Karena ber-KB itu ada dampaknya. Dampaknya kalau masing-masing semuanya tadi milih KB hormonal, dampak yang sering dialami teman-teman yang memilih KB hormonal itu biasanya kegemukan. Mohon lagi tak tahu, romo ini lempo, pas salah aki ini mak jelem, mode AKBA, kalau bukan misalkan. Ya, berarti harus tahu. Suami istri harus tahu mau pakai KB apa, konsultasinya dengan suami pertama. Yang kedua, boleh tanya kepada orang tua. Tadi rata-rata orang tua, tante gitu ya Pak ya. Boleh, tidak apa-apa. Tapi harus sepengetahuan suami. Suami harus tahu tentang KB. Kalau bisa, suami.
Mas, aku mau KB, aku mau ngepil, belikan pilnya. Wah, gitu. Oh siap deh, misalkan. Boleh seperti itu. Jadi ber-KB itu harus komunikasi pasangan. Yang ketiga, mandul atau tidak punya anak itu bukan sebuah ketidaksempurnaan, karena semuanya adalah Allah yang kasih. Kita semuanya tidak akan mau ya dikasih begitu. Saya kemarin 4 hari saya berkumpul dengan teman saya dari Gresik. Dia sudah menikah sejak 2005 bareng dengan saya. Sampai saat ini dia tidak punya anak. Sedih dia pasti menangis. Ketemu saya pasti curhat. Saya bilang sampai luar biasa. Suaminya ganteng sekali. Apakah kemudian kita mengatakan mereka adalah keluarga yang tidak normal? Tidak ya. Kita bisa menciptakan. Tadi dalam permainan kita yang sederhana, bahagia itu bisa diciptakan. Ciptakan. Mau bikin ramuan boleh. Mau konsultasi ke dokter boleh. Mau mengadopsi anak boleh. Yang penting kebahagiaan itu harus diciptakan. Karena tidak ada manusia yang tidak ingin menjadi manusia yang sempurna. Semuanya Allah yang kasih. Maka jangan menganggap itu adalah sebuah ketidaksempurnaan. Yang selanjutnya saya tutup bersama diskusi kita kali ini kembali kepada satu ayat yang mengatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Biasanya orang mengatakan dalil ini, ayat ini mengatakan perempuan itu adalah ladang bagimu dan laki-laki boleh fa'tu harsakum anna syi'tum, boleh mendatangi sesuai dengan apa yang dia inginkan, gitu kan? Mari kita pahami bersama-sama. Kalau ladang itu, perempuan itu adalah ladang, kami punya sawah, Mas. Iya. Kalau kepingin ladang sawahnya bagus, berarti harus diolah dengan bagus. Jadi lakukan yang terbaik untuk istri kita. Faktu hartakum nasikum. Dalam urusan ranjang misalkan, jangan melakukan sesuatu yang diharapkan Allah. Kalau sudah disediakan jalan depan, haram jalan. Jadi sudah faktu hartakum nasikum itu jangan dimaknai. Maka aku boleh melakukan apapun terhadap istriku. Artinya istri adalah ladang bagiku, maka aku harus mendapatkan ladang yang baik, harus bisa menghasilkan ladang yang baik. Maka datangi dengan baik. Jangan coba-coba. Jadi evaluasi ini pas terlalu jangan dicoba ya, tidak boleh haram. Terus yang kedua, ini nih, tentang waktu yang panjang ini. Ada banyak memenuhi kebutuhan biologis. Sudah habis ini nifas, tidak bisa ditemui. Ada salah satu hadis, ada Ustaz Misbah di sana, teman-teman bisa berdiskusi agama dengan beliau. Di situ disebutkan bahwasanya dilarang. Saya sudah tidak bermaksud tidak ingin membahas sebelum pernikahannya sampai itu sudah urusannya sama semuanya. Semoga pernikahan ini menjadi pintu kita semakin baik, sehat secara spiritual ya. Jadi melakukan laki-laki haram hukumnya bersama-sama. Kemudian suami bersenang-senang dengan tangannya itu haram. Boleh menggunakan tangan dengan cara yang baik, jangan dibikin sedih tapi harus dibikin bahagia. Luar biasa